Terima kasih Bapa Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur atas karunia yang Kau berikan pada kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan dalam menghadapi segala sesuatu yang kami harus hadapi hari demi hari. Kalau siang hari ini kami bergabung di acara Revival Restoration Service, kami bersyukur Kau yang memberikan kami kesegaran baru, kesehatan dan kekuatan baru untuk terus tergabung dengan Engkau, terhubung dengan Engkau. Kami mau di-refresh, disegarkan kembali oleh firman-Mu. Kami memberkati Ibu Ning yang akan menyampaikan firman pada hari ini, dan kami juga minta roh hikmat, roh wahyu yang daripadamu untuk kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi isi hatimu, dan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Bapa Yesus dan Roh Kudus, saat ini kami minta air yang hidup daripada Allah Bapa menyucikan, menguduskan, mentahirkan kami saat ini sehingga tubuh kami sehat, sempurna, segar kembali, dan semua ngantuk-ngantuk juga kami usirnya keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh konsentrasi, kami boleh menangkap isi hatimu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini acaramu, silahkan beracara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oh, Ya, shalom untuk saudara-saudaraku semua. Shalom shalom. untuk laskar-laskarnya Yesus yang luar biasa. Antusias? Semangat lagi? Amin. Yes. Terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan isi hatinya. Jadi meskipun sore hari ini sangat enak ya untuk istirahat, untuk tidur, pokoknya enak ya. Tetapi untuk laskar-laskarnya Kristus rela mau bayar harga luar biasa, sehingga ini Tuhan memberikan upahnya, sehingga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semuanya. Jadi waktu yang diberikan untuk Tuhan melalui mengikuti Zoom RRS pada sore hari ini, Tuhan tidak menyia-nyiakan, dan Tuhan justru memberikan berkat-berkatnya. Oke, dari tadi malam itu saya belum dapat tema sih sebetulnya untuk materi yang harus saya sampaikan di RRS sore hari ini. Sampai saya minta tolong Bu Ripkah Tanti, minta supaya dukungan doa supaya saya ini dapat pewahyuan gitu, karena memang mungkin keadaan saya capek juga bisa karena saya baru habis bepergian, sehingga mungkin saya terlalu capek. Nah, itu sebetulnya kan juga tidak boleh terlalu capek itu, karena terlalu sibuk itu juga nggak boleh. Tapi memang keadaannya yang seperti itu. Terus pagi-pagi ini benar Tuhan bukakan tentang waspadai dengan familiarity spirit. Familiarity spirit itu apa? Familiarity spirit adalah pekerjaan roh dunia yang ingin membunuh. Jadi kita mulai dikendalikan oleh roh-roh dunia. Kita mulai dikendalikan oleh roh-roh rutinitas. Jadi kasih mula-mula ini kita mulai dibunuh. Mulai dengan kesibukan kita ini yang saya lakukan kemarin. Saya mulai sibuk banget dengan pelayanan-pelayanan. Sehingga saya mulai capek. Saya mulai dikendalikan dengan hanya sekedar rutinitas. Saya berdoa ya hanya bergumam, Tuhan, terima kasih kok baik. Jadi nggak yang menghidupi ini secara dalam hati ini benar-benar ada gairah atau ada keintiman, tapi hanya
Cuma di mulut. Tuhan, aku ini mengucap syukur dan bapak-bapak itu hanya di mulut aja. Karena saya ngalami yang seperti itu karena kecapean saya di situ. Jadi apa itu yang dinamakan familiarity spirit? Familiarity spirit adalah pekerjaan roh dunia yang ingin membunuh kasih mula-mula. Apa kasih mula-mula yang mendadak padam? Api. Api kasih mula-mula itu mendadak padam. Kita sudah mulai hambar. Seandainya kita ini ada garam nih, tapi garam itu mulai hambar, mulai tidak ada rasanya. Harusnya kan rasanya asin, tetapi garam itu mulai hambar, mulai enggak ada rasanya. Seandainya makan firman, ya hanya sekedarnya, nggak ada gairah, hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai lazimnya seorang Kristen itu bagaimana? Oh ya harus baca firman, harus berdoa, harus melakukan ritual-ritual. Tetapi kita hanya sebatas di mulut sampai Tuhan yang jauh dari kita. Nih hati kita ini jauh dari Tuhan. Karena spirit familiarity itu tadi sangat membahayakan banget. Jadi tidak ada apa ya kehidupan ngobrol dengan Tuhan. Jadi hidup kita tuh hanya ya suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, ya suam-suam. Yang penting aku begini, yang penting aku begitu, gitu aja. Jadi roh familiarity itu juga menjerumuskan seseorang dengan tidak ada rasa takut akan Tuhan. Alias mulai menyepelekan bahwa kita tidak lagi ada rasa hormat pada Tuhan. Karena merasa bahwa dirinya lebih baik. Ini loh, aku sudah lebih baik dari mereka. Aku lebih baik dari si A. Aku lebih baik dari si B. Merasa sudah bijaksana. Dan merasa diri saya sudah paling bisa. Nih, sangat bahaya banget. Merasa sudah pengalaman. Merasa sudah dekat sama Tuhan. Merasa sudah menjadi warga kerajaan surga. Ini sehingga membuat menyepelekan Tuhan. Jika kita terjerumus di harga diri yang dijunjung tinggi, minta dihargai, ini aku, aku ini sudah pengalaman, aku ini sudah mengerjakan banyak hal. Aku ini sudah dekat sama Tuhan. Ini aku sudah menjadi hamba Tuhan. Aku ini adalah nabinya. Ini bahaya banget. Hati-hati. Karena semua ini membuat spirit familiarity mudah banget menguasai hidup kita. Ini juga termasuk saya pribadi. Saya harus hati-hati dengan dosa kesombongan itu. Jiwa kita yang menguasai roh kita. Padahal roh yang harus menguasai jiwa kita. Jadi jiwa kita malah justru mendekte kita. Karena apa? Karena merasa tadi. Sehingga kita merasa dekat sama Tuhan. Merasa kita sudah menjadi anaknya Bapa. Sudah menjadi warga kerajaan surga. Yuk, kita coba cek yuk. Kita cek di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini sudah hafal semua pasti. Di Galatia 5 ayat 19
sampai 21. Perbuatan daging lebih nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, percideraan, roh pemecah, roh perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu ini seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini artinya apa? Apa yang kita lakukan yang kemarin-kemarin itu menjadi sia-sia. Karena merasa sudah dekat dengan Tuhan. Merasa sudah menjadi warga kerajaan surga. Merasa sudah menjadi nabi. Merasa sudah menjadi orang yang rendah hati. Merasa ini yang menjerumuskan kita. Ini ulahnya roh familiarity. Jadi kita akhirnya sibuk menuding orang lain, sibuk menguliti orang lain, sibuk menilai orang lain, tentunya tentang keburukannya. Sehingga sampai lupa, ini loh, lupa menilai diri sendiri. Coba kita minta tolong Roh Kudus ngecek kita. Bagaimana kita ini? Kalau dicek, mungkin ya, kita malah lebih 5 kontainer mungkin lebih itu. Mungkin masih penuh, masih harus mungkin 6 atau 10 kontainer kalau kita dibongkar semuanya itu. Tapi kalau kita membongkar orang lain, mungkin sudah 15 kontainer, 5 kontainer. Ya kan? Karena menilai orang lain itu lebih gampang. Ini Nineng dulu oknumnya seperti itu. Mungkin sekarang pun masih. Kalau enggak kita diingatkan oleh Roh Kudus, ini saya masih di situ. Jadi semua itu kita baru OTW untuk disempurnakan. Supaya roh familiarity ini supaya tidak menguasai hidup kita. Jadi masalah familiarity ini sangat penting kita waspadai. Spirit ini kita akui atau tidak, kita sadari atau tidak, kita juga bisa terjebak di sini. Ini hati-hati banget. Ini untuk Nining juga. Kenapa kok Roh Kudus bukakan seperti ini pada sore hari ini? Karena saya mengalami hal-hal yang seperti ini. Dan ternyata saya juga mulai. Kemarin saya dikoreksi sama Roh Kudus. Baru aja saya waktu dikoreksi Roh Kudus, waktu saya disuruh sabatikal. Kemarin di Getsemane. Neng, kamu sabatikal, kamu sudah banyak pelayanan sampai kamu lupa untuk ngetap oli. Olinya harus diganti ya, supaya kendaraannya itu nggak rusak loh. Itu oke, saya gitu. Saya masuk waktu di koreksi itu Roh Kudus mengatakan, Neng, kamu masih ada roh pembuktian diri. Karena apa? Karena saya pernah dikatakan sesat. Kamu sesat, kamu sesat, kamu penginjilan orang mati, kamu sesat. Sehingga kan sekarang mulai dibukakan.
dibukakan bahwa penginjilan orang mati itu sebetulnya bagaimana. Itu kan apa namanya, di gereja saya mulai dibukakan dan saya mulai dilirik lah, seperti Yefta kan dulu ditolak-tolak, tapi sekarang ayo kamu datang lah di sini, kamu aku butuhkan lah. Ini ternyata ini saya mulai terjebak juga di merasa apa nih, no bener kan, aku bener kan, nah gitu, merasa aku butuh pembuktian. Di sini loh Roh Kudus bukakan supaya saya tidak terjerumus di dalam apa, roh merasa pengajarannya Bapak Andreas itu benar, merasa RTM itu benar. Ini apa bedanya dengan rara dunia itu? Orang-orang dunia itu kan membela diri, membela Tuhan dan lain sebagainya. Saya pernah di situ sehingga saya ngerti. Oh iya, saya mulai terjebak juga merasa ada ini. Oh, aku buktinya bener kan? Nah ini, saya mulai salah di sini. Dan saya kemarin minta ampun sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu juga mengampuni. Ketika saya minta ampun, ketika saya mengampuni orang-orang yang dulu pernah apa namanya membuat ini, memfitnah saya dan lain sebagainya. Tapi saya benar-benar mengasihi mereka, benar-benar mengasihi luar dalam, tidak munafik. Kalau dulu saya pakai munafik, saya luarnya baik, terima kasih, engkau baik, maaf, enggak. Tapi dalamnya saya kamu, kamu gitu. Ininya masih bercokol. Tapi ketika saya ini, Tuhan tolong, ini kok masih ada pembenaran diri. Aku merasa benar ini, tolong supaya aku tidak terjebak dalam roh kesombongan ini. Ternyata Tuhan bukakan satu persatu. Tuhan bukakan satu persatu. Dan saya juga masih ada ini roh pembenaran diri sendiri, ada merasa ini ya, saya ini buktinya aku bener kan lah. Ini benar-benar saya dikoreksi oleh Roh Kudus. Jadi masalah familiarity spirit ini sangat penting untuk kita waspadai. Jadi kita butuh Roh Kudus karena spirit ini harus benar-benar kita buang. Kita menyadari bahwa spirit familiarity ini adalah roh-roh jahat yang berkamuflase. Jadi bedanya memang tipis dengan kebenaran, antara kebenaran dan pembenaran diri. Ini tipis banget. Jadi kita harus benar-benar minta tolong Roh Kudus. Kalau hanya kita pribadi yang apa minta apa namanya dengan diri sendiri, dengan kekuatan sendiri, saya jamin nggak bisa. Pasti akan jatuh bangun di situ. Karena kita merasa lebih, terutama dalam sebuah ini loh, hubungan antara keluarga, rumah tangga masing-masing terutama. Atau hubungan antara bapak atau ibu rohani. Itu kita harus benar-benar minta tolong Roh Kudus untuk supaya benar-benar murni hati kita. Jadi familiarity akan menjadikan ibadah kita itu hanya rutinitas belaka, alias hanya menjalankan ritual agama. Ini golongan siapa sih? Roh agamawi. Jadi roh familiarity ini bekerja sama dengan roh agamawi. Jadi sepertinya kita ini hebat. Ini loh, Nining pribadi. Sepertinya hebat. Wah, Nining dipakai kemana-mana. Nining pelayanan kemana-mana. Nining
apa namanya religius banget. Tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Lupa karena kecapean. Sampai hubungan saya dengan Tuhan amburadul. Ini saya akui. Dan saya butuh sabatikal. Untuk saya ini benar-benar mau apa namanya kembali kepada Tuhan. Roh familiarity ini daerah kerjanya ya mengacaukan pikiran-pikiran kita karena wilayah apa musuh yang terbesar kita ya di pikiran kita ini dengan perkara-perkara lahiriah. Jadi kita sering didikte melalui pikiran. Itu tadi jiwa yang menguasai. Kita bertindaknya religius, ya kan? Religius banget ke depannya apa namanya? Di depan umum ya, di depan umum sepertinya perbuatan kita sangat-sangat luar biasa. Jadi Tuhan apa namanya? Sepertinya tuh hanya ditutupi dengan roh agamawi tersebut. Jadi buah-buah rohnya tuh hampir nggak ada. Jadi buah-buah rohnya itu benar-benar mentah. Jika ada buah-buah roh itu mentah atau busuk. Halo, ini perbuatan siapa sih? Roh familiarity. Kita harus hati-hati, harus waspada. Yuk, kita buka lagi, yuk kita cek di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini saya tadi nih sampai Roh Kudus tolong ini apa nih? Kuncinya piye nih? Tetapi buah roh ialah kasih. Nih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yuk kita cek. Kita sudah ada ini belum? Minimal mungkin 1%. Minimal 10%. Nanti selanjutnya Tuhan Yesus yang apa namanya melengkapi. Yang penting kita minta tolong Roh Kudus. Kita minta tolong Tuhan Yesus. Minta tolong Bapak Surgawi. Kita jujur kalau kita belum bisa ini. Supaya kita digendong untuk bisa melewati. Supaya kita bisa menghidupi. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini saya pribadi juga mengalami hal yang seperti itu. Bagaimana agar spirit familiarity ini tidak menjebak kita? Ayo, bagaimana? Ayo, kuncinya adalah ya lagi-lagi satu, kita kembali datang pada Tuhan seperti anak yang hilang, seperti domba yang hilang, ya toh? Seperti dirham yang hilang itu. Kita kembali datang kepada Tuhan. Ya, kalau seperti dirham yang hilang, otomatis kita ditemukan Tuhan. Karena memang sudah tidak bisa apa-apa, kita sudah lupa. Yaitu roh familiarity ini yang membunuh kasih mula-mula dengan kemarahan kita, dengan kekecewaan kita, dengan kesibukan kita. Ini semua ulahnya roh jahat tersebut. Jadi hidup kita ini kita tolong Roh Kudus untuk ngecek perjalanan hidup kita sehari-hari dengan minta tolong Roh Kudus mengkoreksi seperti Bunda Leli kemarin katakan kita harus
minta tolong Roh Kudus untuk mengkoreksi, membongkar kita agar bukan hanya yang di permukaan aja, tetapi yang hati yang paling dalam ini loh, ternyata masih banyak berlapis-lapis, mungkin 1.000 lapis, mungkin 100.000 lapis, itu terus dibersihkan sama Roh Kudus. Setiap hari kita minta tolong untuk mengendalikan seluruh roh, jiwa, tubuh, dan nyawa kita. Agar roh familiarity ini tidak ikut-ikutan nimbrung. Dan yang kedua, kita kembali, kita membangun kepekaan melalui firman dan doa. Artinya kita ada pertobatan. Kita ada rekonsiliasi. Kita rekonsiliasi dengan Tuhan. Rekonsiliasi dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita mau berdamai dengan keadaan. Kita mau berdamai dengan masa lalu. Kita mau berdamai dengan masalah-masalah tersebut. Dan kita minta tolong Roh Kudus untuk supaya selubung yang menutup ini hati kita, yang menutup pikiran kita dibukakan. Sehingga kita tidak hanya sekedar baca firman saja. Seperti rutinitas, mungkin memuji Tuhan. Sebenarnya hanya di mulut. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Atau kalau di luar, oh haleluya, puji Tuhan. Pokoknya sampai mungkin malaikat surga aja sampai minder. Bener, malaikat surga itu sampai pada minder. Ya, religius banget. Tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Ini ulah roh familiarity. Ini sangat-sangat mengerikan. Karena hati kita, pikiran kita diblokir dengan rutinitas. Merasa sudah benar, merasa sudah baik, merasa sudah religius, merasa sudah dekat dengan Tuhan, merasa jadi pemimpin, merasa jadi pendeta, merasa jadi hamba Tuhan, merasa jadi nabi. Halo, hati-hati. Ini yang namanya roh antikris. Kita inilah justru yang sering menjadi batu sandungan tapi nggak menyadari di situ. Kita salah karena merasa tersebut, tapi kita nggak merasa salah. Kita merasanya baik-baik saja. Merasanya aku sudah dekat sama Tuhan. Aku merasa sudah punya kuasa dan otoritasnya Tuhan. Halo. Ini yuk kita minta tolong Roh Kudus. Segera kita kembali datang kepada Tuhan. Supaya kita dibukakan. Kita minta tolong untuk bisa belajar. Kita belajar untuk merenungkan. Nih, kita kembali membangun kepekaan ini. Yang kedua tadi kan, kita membangun kepekaan melalui firman untuk supaya kita renungkan. Kita berdoa tidak asal Tuhan, ini aku minta ini, kebutuhanku ini, Tuhan aku ini, Tuhan ini si A, si B, si C. Bukan itu. Tapi kita mulai membangun, memperbaiki keintiman kita dengan Tuhan. Enggak yang digembar-gemborkan, yang orang lain lihat. Enggak. Hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Bagaimana? Kita menyatu dengan Tuhan itu bagaimana? Kita minta tolong Roh Kudus untuk ngecek dengan sungguh-sungguh. Tentunya ya kita yang sungguh-sungguh. Kita kerjasama dengan Roh Kudus.
agar kita tetap berjalan dengan roh, bukan hasil usaha kita. Bukan sekali jadi bim salah bim, abrakadaber aku jadi orang yang rendah hati, bim salah bim aku menjadi orang yang sempurna. Hei, halo. Kita minta tolong Roh Kudus dari step by step. Kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk menguasai seluruh hidup kita. Kita bukan lagi hidup dipimpin oleh daging. Hati-hati dengan spirit familiarity. Kelihatannya itu biasa-biasa saja. Tetapi ini justru menjerumuskan anak-anaknya Bapa Surgawi kalau kita tidak hati-hati. Yang ketiga, supaya roh familiarity tidak menguasai kita lagi, adalah tetap meresponi dan kita tetap fokus pada panggilan dan destiny kita. Jadi hidup kita waktu pertama kali kita dipanggil, kita dipilih untuk didandani, ya kan? Kita dipanggil, walaupun waktu dipanggil itu ya masih apa ya, nanti Tuhan, nanti Tuhan, nanti Tuhan gitu. Tetapi kita, ya wes Tuhan, aku mau. Ini aku Tuhan, aku mau gitu. Terus kita mulai dipilih untuk didandani, ya kan? Dari yang hancur, nih saya yang kehidupan lama saya, kehidupan gelap saya, yang ancur-ancuran, dijadikan ciptaan yang baru. Yang gelap dijadikan terang. Karena tujuan Tuhan apa sih? Tujuan Tuhan adalah bahwa hidup kita adalah dijadikan sebagai mitra kerja Tuhan. Jadi duta-duta kerajaan surga. Nah, kalau kita ini duta-duta kerajaan surga, kalau kita ini mitra kerjanya Tuhan, mosok sih kita mempermalukan Tuhan? Lalu saya tuh nangis. Bener, saya nangis. Karena ternyata saya selama ini melukai hati Tuhan. Karena saya pribadi ini masih melakukan kesombongan yang tidak saya sadari. Ini loh. Merasa sudah melayani, merasa sudah dekat dengan Tuhan, merasa sudah ini dan itu. Saya mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Duh, untung ya Tuhan itu bukan nining. Coba kalau itu Tuhan itu nining, sudah tak siwa, sudah tak jotak orangnya. Ah enggak, saya enggak mau sama nining gitu. Untung itu Tuhan itu maha kasih. Wow, saya ini Tuhan. Jadi saya ini supaya nggak jatuh menuntut orang lain. Tetapi saya ini lebih minta tolong Roh Kudus mengkoreksi hidup saya. Mengkoreksi tindak tanduk saya. Bohong kalau saya ini sudah sempurna. Itu bohong. Benar. Karena Tuhan terus merestorasi hidup saya, merestorasi hidup kita semua. Dari yang amburadul dijadikan berkat. Seperti kepompong itu loh. Supaya menjadi kupu-kupu yang indah. Itu bagaimana? Itu pakai proses yang lama. Jadi semua itu untuk menggenapi yang sudah Tuhan rencanakan sebelumnya. Sebelum dunia ini dijadikan. Firman Tuhan yang sudah Tuhan lepaskan. Aku bersabda ini.
harus ada yang menggenapinya. Yuk buka Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ya. Jadi ini untuk kita ini dipanggil, dipilih, didandani supaya kita serupa dengan Yesus untuk kepentingan kerajaan surga, bukan kepentingan kita, kepentingan kerajaan surga. Ya kita ngeceknya dengan apa yang difirmankan Tuhan, bukan firman yang kita buat sendiri, bukan. Dan yang keempat adalah beribadahlah yang sungguh-sungguh dengan minta tolong Roh Kudus. Kita ibadah yang pakai kekuatan kita. Yang beribadah yang sungguh-sungguh dengan minta tolong Roh Kudus itu ibadah yang sejati kita. Hanya bersumber dari kasih kepada Kristus yang diaplikasikan kepada sesama. Jadi kita dikasih Bapa, kita mengaplikasikannya. Kita ini mengekspresikan kasihnya Bapa ya untuk orang lain. Jadi kita ini lagi-lagi yang minta tolong Roh Kudus untuk ngajari setiap hari supaya kita bisa meneladani Yesus yang sudah memberikan dirinya, sudah memberikan nyawanya untuk kita. Saya 3 minggu yang lalu ya, Ko Hedi, saya jatuh sama Ko Hedi. Ko Hedinya nggak jatuh, tapi saya yang jatuh. Saya gendong cucu saya gendong. Saya mau naik motor, mau bonceng Ko Hedi itu. Tapi karena keseimbangan saya itu nggak ada, sehingga saya jatuh sampai ini bendol kan. Saya tanya Roh Kudus, ini kesalahan saya atau bagaimana? Ternyata Roh Kudus simple. Kamu ini aku berikan cara supaya kamu ngeh gitu. Kamu ini melindungi anak atau melindungi cucumu itu, atau kamu memakai egomu sehingga cucumu biar jatuh dan kamu selamat. Ternyata saya melindungi cucu saya dan cucu saya tidak kenapa-kenapa, tapi saya nih kepala saya yang jatuh, ibaratnya nyawa saya berikan. Loh itu. Oh, seperti itu. Jadi saya tak pikir tuh mungkin saya terjatuh karena saya ini buka celah, karena saya marah dan lain sebagainya. Ternyata ini saya hanya diberi lambang seperti itu. Jadi ibadah sejati kita ini, kita minta tolong Roh Kudus. Bukan hanya sekedar ritual-ritual agar kita tampak religius. Bukan. Kita melakukan ibadah ini untuk menyerahkan seluruh aspek hidup kita sehari-hari dalam kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Benar-benar kita minta tolong Roh Kudus untuk supaya kita mengerti bahwa kita ini tidak sekedar ritual, karena kita ini bukan hidup di dalam agama lagi, tetapi hidup kita menghidupi firman, alias kita ini menjadi murid
muridnya Yesus. Kalau gurunya menderita, ya kita ikut menderita. Walaupun mungkin kita belum seperti yang Yesus lakukan 100%, mungkin masih 10% atau enggak ada. Mungkin baru 5%. Yang penting kita mau menghidupi firman. Ya. Jadi kita enggak terjebak lagi di dalam roh familiarity. Dan kita ternyata ya berjalan kita melakukan perjalanan rohani ini, kehidupan ini dengan kita mengucap syukur, itu seperti kita ini berjalan di atas karpet merah itu loh, red carpet ya, yang ada seperti berlian-berliannya itu, padahal itu tuh seperti pecahan kaca yang mungkin sakit. Ya memang kasih itu kan sakit. Kalau kasih itu enak, dunia gampang. Memang gampang dunia itu. Coba kalau kita memberikan kasih agape. Enggak gampang, enggak semua bisa. Itu hanya miliknya Yesus. Dan kita minta tolong Roh Kudus untuk memampukan. Yang kelima adalah dengan mencari Tuhan. Mencari kerajaan surga yang harus kita dahulukan. Coba kalau kita nggak mencari kerajaan surga, pastilah daging yang menguasai kita. Pasti. Umpamane kita melihat keadaan rumah yang pengennya gembor, pengennya marah, pengennya ini, itu, pengennya nasihati A, si B, C, D, E. Tapi karena kita, ini Tuhan, ini aku Tuhan, tolong mulutku ini Tuhan, tolong gitu. Kita mencari Tuhan, kita lebih mencari kerajaan surga. Saya ya, kalau mulai nggak sefrekuensi dengan anak, saya mulai masuk ke kamar, saya banyak diem, pengennya soalnya saya pengen ngomong jeplak gitu asal wah nembaki gampang, mungkin saya pakai ayat, pakai ini dan itu gampang, tapi saya lebih memilih Tuhan, saya lebih memilih cari Yesus walaupun sempat kebrongot, istilahnya hati saya mulai kebakar sedikit. Tapi saya terus cepet-cepet, Tuhan ini aku tolong. Aku mulai marah. Mulutku mulai menuntut. Tolong. Aku bilang gitu. Diem nih, dikunci nih, digembok mulutnya. Sulit Tuhan, tolong gitu. Aku mau tapi sulit, aku bilang gitu. Saya jujur sama Roh Kudus karena memang nggak gampang. Tapi saya mau mencari kerajaan surga. Saya mulai nyetel lagu pujian atau saya mulai nyanyi sendiri supaya saya ini hati yang nggak damai, hati yang mulai nyap, saya bisa Tuhan, damaimu luar biasa, penguasaan dirimu luar biasa di dalamku. Tuhan, terima kasih engkau baik. Saya mulai gitu, ternyata ini benar-benar karpet. Ketika saya mau memuji Tuhan, ini ternyata Via Dolorosa. Ini loh perjalanan karpet merah. Artinya kita ini seperti Yesus kan, kita seiring dan seirama dengan Yesus. Artinya kita ini mempelai Yesus. Tuh. Jadi kita yuk mau minta tolong Roh Kudus setiap hari.
Yuk di dalam Galatia 2 ayat 20 yuk. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Loh itu. Yesus hidup dalamku. Bukan Nining hidup dalamku. Bukan itu. Egois hidup dalamku. Bukan itu lagi. Memang sakit. Ya. Yang ngomong itu gampang itu siapa? Yang ngomong itu mudah itu siapa? Kalau mudah itu orang dunia pun banyak banget rombongan. Benar. Mengasihi. Aku mau mengasihi dia kalau dia menghormati aku. Aku mengasihi dia kalau dia mengasihi aku. Oh, halo. Gampang banget itu. Saya ada nangis. Nangis. Jujur saya nangis. Marah. Iya. Saya mengakui ini. Daging saya nggak terima. Iya. Tapi saya mau kembali datang kepada Tuhan. Mau mencari Tuhan. Jadi kita bagiannya memang harus lagi-lagi datang kepada Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus. Agar semua pergumulan-pergumulan kita, masalah-masalah kita, keluarga kita, masa lalu kita. Roh Kudus, tolong. Aku kerjasama dengan Engkau, bereskan. Ini, Roh Kudus, tolong pemberontakan-pemberontakan kita. Saya ini loh, tolong bereskan. Kita minta tolong Roh Kudus agar supaya roh familiarity ini tidak bisa ada kekuatan lagi. Karena roh familiarity ini suka banget menentang kehendaknya Bapa yang membuat tidak takut akan Tuhan. Lah kalau kita ini lagi didandani Tuhan, karena kita dipilih kan, kita didandani. Terkadang kita tuh didandani melalui orang-orang yang jengkelkan, orang-orang yang menyakitkan. Tetapi kita noleh sana, noleh sini. Aku udah ini begitu. Itu namanya pemberontak. Kita ini memberontak Tuhan. Saya bilang tidak. Cek lagi. Itu di Galatia 5. Ayo kita cek. Ini Nining juga ngecek di situ. Jadi bukan kok Nining sudah bisa, enggak. Saya pribadi juga baru OTW untuk supaya roh familiarity ini tidak bercokol di dalam hidup saya. Tentunya untuk keluarga RRS pada sore hari ini juga. Kita belajar dari teladan kehidupannya Yesus. Ketaatannya Yesus kepada Bapa. Karena apa? Ketaatan Yesus kepada Bapa adalah memiliki roh takut akan Tuhan. Karena roh pengenalan dan takut akan Tuhan, sehingga Yesus mudah menerima apa yang surga alirkan. Kekayaan kerajaan surga itu dialirkan kepada Yesus.
Dan Yesus tentunya ada di dalam hidup kita. Jadi apa yang diterimanya hanya berasal dari Bapa. Lain itu enggak. Karena yang lain itu yang buah-buah daging tadi. Jadi yang berasal dari Bapa ya buah-buah roh tersebut. Itu menjadi mudah Yesus berikan kepada kita. Kalau kita masih menolak, masih memberontak, ya memang sulit. Karena kasih yang dari surga adalah kasih agape, bukan kasih EGP. Kalau kasih EGP, dunia bisa memberikan. Lah kalau kasih agape, ya perlu kita belajar bareng Roh Kudus. Kita belajar pada guru kita. Kita ini murid. Ya kita harus mendengarkan. Mendengarkan dengan baik-baik. Jadi lemah lembut itu bukan yang lemah gemulai. Iya, kamu begini ya, kamu begitu. Bukan. Lemah lembut itu ya kita ini hati kita mudah dibentuk. Kita mudah untuk dibetulkan, dibenarkan. Supaya kita serupa dengan Yesus. Ya, caranya ya gimana? Ya kita lagi-lagi minta tolong Roh Kudus. Karena saya kenapa kok ngomong selalu Roh Kudus, minta tolong Roh Kudus terus. Ya karena kalau kita tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jatuhnya kita gamawi lagi. Karena menuntut orang harus sempurna. Ya nggak bisa. Kita butuh Roh Kudus untuk supaya kita menjadi murid yang mau belajar taat kepada gurunya. Kita mau belajar untuk meresponi apa yang firman katakan. Walau nilainya mungkin 0, mungkin nilainya 5. Tapi kita minta tolong Roh Kudus. Agar supaya kita disempurnakan. Memang kita ini nggak sempurna. Ya kita butuh disempurnakan. Kita minta tolong Roh Kudus. Jadi hidup kita ini, ayo kita bangun. Ayo kita bangkit. Karena selama ini kita sadari atau enggak kita sadari. Kita ini sudah terbuai dengan roh familiarity. Yang membuat kita terbius. Membuat kita menjadi mabuk agama. Hanya sekedar melakukan ritual agama. Itu justru merangkeng atau memenjarakan Yesus. Kita ngomong, oh Yesus baik. Oh harus Yesus, harus ini, harus ini. Tetapi kita sendiri jauh dari Yesus. Kita harus hati-hati. Kita harus mau mengerjakan apa yang firman katakan. Walaupun, meskipun nilainya nggak seperti yang agamawi katakan. Kamu harus nilainya 8, kamu harus nilainya 10, 100. Enggak. Kita minta tolong Roh Kudus untuk diajari setiap hari. Day by day. Kita minta tolong Roh Kudus untuk mengkoreksi hidup kita. Kita minta tolong Roh Kudus supaya Roh Kudus selalu menumbuhkan pemahaman kita untuk mencapai kepenuhan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saya tuh baru ngeh kemarin, saya pulang dari Gunung Kidul, saya kan pelayanan di sana. Saya tuh dikasih alat untuk mencangkul, tapi itu kecil. Ternyata, oh ini lambang. Ternyata untuk mendangir, menggemburkan tanah.
tanah yang sudah mulai padat, yang mulai keras itu harus dicangkuli supaya gembur, supaya ini tanaman yang saya tanam itu mulai tumbuhnya mulai bagus, atau buah yang saya tanam itu supaya mulai berbuah. Ternyata ini loh. Oh, Roh Kudus loh mengingatkan saya sedikit demi sedikit. Saya tuh sampai wow, luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Ternyata hatiku ini harus digemburkan lagi supaya menjadi tanah yang mudah ditanami, mudah mengerti apa yang firman katakan. Jadi tidak kembali dengan sia-sia gitu. Kita minta tolong Roh Kudus agar hidup kita semakin ketergantungan dengan Roh Kudus. Kita jangan lagi ketergantungan dengan pikiran kita. Karena kalau kita mulai didikte dengan pikiran kita, itu namanya hidup dalam daging. Yuk, kita mulai minta tolong Roh Kudus. Yuk kita berdoa. Kita minta tolong Roh Kudus. Silahkan Roh Kudus agar hidup kami dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membersihkan kami semua. Engkau yang membersihkan semua gumpalan-gumpalan angin spirit yang mulai menguasai hidup kami. Bahkan yang mengotori bait sucimu. Kami minta tolong Roh Kudus. Engkau yang membersihkan kami semua. Engkau yang membersihkan keluarga kami. Yang membersihkan keluarga rohani kami. Engkau yang membersihkan seluruh keluarga RRS pada sore hari ini. Dari spirit familiarity. Engkau yang membersihkan semua gumpalan-gumpalan roh-roh najis di pikiran kami, najis di dalam hati kami, yang najis di dalam bibir kami, sehingga mulut kami seringkali tidak membuat perkataan berkat, namun kami sering karena kecapean, karena kami dikuasai dengan kuasa si jahat, sehingga mulut kami mengutuki. Hari ini juga semua perkataan-perkataan kutuk kami batalkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mulai hari ini juga minta tolong Roh Kudus dengan kuasamu dan otoritasmu 100%. Agar semua roh-roh dunia yang mengendalikan kami, keluarga kami, Engkau cuci bersih dengan air yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terus Roh Kudus, terus bersihkan kami. Bersihkan kepenatan-kepenatan kami. Engkau bersihkan akibat-akibat. Karena gumpalan-gumpalan roh-roh najis ini. Dari roh-roh sakit, penyakit, roh-roh malas, roh-roh koma. Di dalam nama Yesus Kristus, baik rohani maupun jasmani, Engkau bersihkan sampai benar-benar tuntas di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang membuat kami akhirnya malas untuk bersekutu dengan Engkau, kasih mula-mula mulai luntur. Kami minta tolong Roh Kudus. Engkau bersihkan sampai tuntas. Sampai benar-benar bersih. Engkau kembalikan kasih mula-mula itu kepada kami. Sehingga kami benar-benar mulai mengerti lagi. Apa itu panggilan yang dari Engkau. Apa itu pilihan yang dari Engkau di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami ingat destiny kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Api kasih mula-mula menyala-nyala lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga roh Tuhan pasti ada pada kami semua dan ada pada seluruh keluarga kami. Roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan mengalir atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus mengalir atas keluarga kami, atas keluarga RRS ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus terjadi. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ning buat firman-Nya pada sore hari ini. Jadi kita hari ini sangat diberkati dengan tema ya yang dibawakan oleh Bu Ning, waspada dengan familiarity spirit. Kalau mau dibilang yang dibahas oleh Ibu Ning hari ini familiarity spirit di dalam pekerjaan roh duniawi. Lebih banyak berkaitan dengan roh duniawi. Karena di sisi lain familiarity spirit itu ada lagi yang berkaitan dengan arwah-arwah orang mati, kemudian dengan roh-roh yang semacam itu. Jadi yang kita bahas hari ini lebih ke arah pekerjaan-pekerjaan roh-roh dunia yang menghalangi. Ya ini, kadang-kadang kita itu tidak sadar. Karena apa? Pengaruh dunia. Pengaruh dunia itu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu membuat kita tuh jadi lemah. Lemahnya apa? Yang tadi Bu Ning berkali-kali ingatkan. Kasih mula-mula pada Tuhan luntur. Kita jadi lengah, yang tadi Bu Ning cerita bahwa apa? Kita datang cuma, Tuhan Yesus terima kasih ya hari ini, gitu. Atau berkati ya hari ini. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu sudah kayaknya sangat berkurang. Karena apa? Karena kesibukan tadi dibahas ya. Karena kesibukan, karena rutinitas seperti itu. Nah ini yang kita diingatkan lagi hari ini. Benar-benar dari apa yang dibahas oleh Bu Ning tadi sepanjang itu, kembali lagi apa? Hanya bisa satu jalan keluarnya. Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Kita sudah belajar di dalam buku pemuridan juga ada caranya. Minta Roh Kudus dengan apa? Tinggal bilang aja, Roh Kudus aku memberi engkau otoritas 100% untuk membongkar semua kedagingan, karena semua apa yang dibahas itu adalah hal-hal daging. Membongkar semua kedagingan, buang semua keinginan dagingku diganti oleh keinginan daripadamu. Itu ada di buku pemuridan. Jadi puji Tuhan kita ada di RTM, di Revival Total Ministry. Karena apa? Setiap kali kita ada yang seperti ini itu diberi jalan keluar. Ini loh caranya, seperti itu. Kita berdoa, kadang-kadang kan kita nggak tahu mesti berdoanya gimana. Nah dengan seperti ini kita diajari oleh dari RTM ini, kita tahu cara berdoanya. Kemudian tadi disebutkan oleh Ibu Ning bagaimana supaya tidak terjebak di dalam istilahnya roh familiar spirit ataupun pekerjaan roh duniawi tersebut. Yaitu caranya tadi kembali datang kepada Tuhan, kemudian membangun kepekaan melalui firman dan doa, kemudian tetap meresponi dan fokus pada panggilan dan tujuan hidup kita, kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh dengan pertolongan Roh Kudus, ibadah yang sejati dan mencari Tuhan dan kerajaan Tuhan. Jadi kembali lagi bahwa kita perlu yang tadi disebutkan oleh Bu Ning bahwa apa? Waktu kita sadar bahwa ini ada roh-roh duniawi, itu berarti hati kita tuh secara nggak sadar tuh mulai keras istilahnya. Sehingga mau dikasih firman apapun nggak numbuh. Nah supaya numbuh gimana? Tadi Bu Ning sudah sebutkan. Digemburkan. Dihancurkan lagi tuh kekerasan. Dengan apa? Dengan yang tadi yang sudah disebutkan ya. Ada 5 poin. Kembali kepada Tuhan. Tanpa kembali kepada Tuhan nggak akan lagi gembur. Beri otoritas pada Roh Kudus supaya apa? Supaya kita benar-benar yang tadi Bu Ning bilang apa? Didandani, diperbaiki. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memperbaiki. Kita nggak bisa pakai usaha sendiri. Oke, kita bersyukur sekali kalau hari ini sudah diingatkan oleh Ibu Ning. Jadi kita kembali lagi, cek lagi, tanya sama Roh Kudus apakah kita masih punya kasih mula-mula. Supaya kasih mula-mula kita kembali kepada Tuhan. Ya, oke. Sebelum nanti saya mau minta tambahan dari, apakah masih ada Ibu? Kembali sebentar ya. Kayaknya sudah nggak ada ya. Bu Lili nggak ada. Iya, Bu Leli sudah keluar dari ini, nggak apa-apa. Baiklah.
Kita akan foto sebentar untuk mengabadikan acara hari ini, Revival Restoration Service. Setelah kita Lebaran, libur panjang ya. Yuk kita foto sebentar yuk, yang bisa buka kameranya dibuka sebentar. Ada lagi yang bisa buka kamera? Oh, silahkan. Ada lagi kah? Ada lagi? Oke, siap. Ada lagi? Boleh. Sudah siap semuanya? Ada lagi yang bisa buka kamera? Oke, kalau sudah siap, saya foto 2 kali seperti biasa. Oke? Nah, itu dia. Sudah muncul mulai satu-satu. Oke, sudah siap semuanya? Oke ya. Senyum terbaik termanis. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Bless you. Oke, baiklah. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Bu, saya kok masih kayak gini ya? Saya nggak ngerti mesti gimana lagi nih. Mungkin ada pertanyaan, boleh. Silahkan. Ada, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dibuka aja mic-nya. Silahkan langsung. Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan berkaitan dengan yang ini boleh, karena ini penting banget ya, karena kita nih kadang-kadang nggak sadar ya, nggak sadar bahwa rutinitas ini mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, membuat kita sehingga kasih mula-mula kita berkurang. Oke, silahkan. Ko Edi mau menanggapi atau bertanya, silahkan. Ko Edi Raharjo. Ya, mau tolong tanya Bu Hilda tentang tadi familiarity yang Bu Hilda katakan tentang berkaitan dengan okultisme. Itu berarti kan walaupun itu kelihatannya kegerakan kerohanian Kristen, tetapi secara spirit ditunggal ini. Membedakan dengan karunia membedakan roh ya, Bu Hilda. Iya, jadi kita kembali lagi ya, yang tadi ya, hari ini memang lebih membahas ke arah roh duniawi gitu kan, keduniawian yang mengganggu sehingga hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi yang tadi saya sempat singgung bahwa familiarity spirit, yang namanya roh familiarity spirit itu adalah ada hubungannya dengan arwah. Karena apa? Dengannya arwah orang mati, kemudian mungkin suasana di sekeliling kita nggak baik gitu, itu juga mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, membuat orang jadi malas berdoa, membuat seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu itu ada roh di situ? Kembali lagi, beberapa orang yang peka itu tahu, oh ternyata kayaknya kok nggak enak ya, gereng ada tuh ya. Jadi bulu kuduknya berdiri, kadang-kadang kerasa tuh kok nggak enak ya. Ada yang peka di dalam rohnya sendiri, kerasa ini kayaknya ada sesuatu yang nggak benar deh. Terus ada yang kerasa yang biasanya seperti kok berat banget ya ini pundaknya, kayaknya nggak enak deh gitu. Nah, itu ada kepekaan masing-masing, atau yang paling tepat kembali lagi, kita diajar di sini, kita belajar bahwa apa? Mengandalkan Roh Kudus. Kita tanya Roh Kudus, ini ada apa ya? Gitu kan. Nah, kalau misalnya semuanya ini nggak kerasa nih, nggak tahu, nggak bisa ngerasain gitu kan. Tetapi kita tahu ini kayaknya bukan karena duniawi nih, kayaknya ada roh-roh yang menghambat kita nih, yang membuat kita ini nggak bisa fokus sama Tuhan. Ya, kalau misalnya sudah merasa seperti itu, jadi roh familiarity spirit hanya bisa istilahnya salah satunya dapat diusir dengan cara apa? Doa pendamaian. Doa pendamaian yang diajarkan oleh RTM. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah tahu ya doa pendamaian, bagaimana memberitakan Injil damai sejahtera kepada semua roh ya. Supaya apa? Mengenal Tuhan Yesus, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minta malaikat Allah bawa semua roh-roh ini ke tempat Yesus menaruhnya. Sehingga apa? Keluar dari tubuh kita, keluar dari lingkungan kita,
Seperti itu. Itu yang kalau roh familiarity spirit yang memang benar-benar arwah ya, lebih ke arwah, ke orang-orang mati, mungkin okultisme, mungkin perdukunan. Karena kadang-kadang kita sadar nggak sadar, namanya kita hidup di dunia, misalnya ada orang yang nggak suka gitu kan, yang masih pakai perdukunan, mereka caranya apa? Memisahkan hidup kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ya itu jadi males berdoa, jadi tergantung sesuatu, kayaknya suka banget terus nonton TV gitu kan. Membiarkan atau pembiaran dari diri kita sendiri gitu kan. Membiarkan kita dipengaruhi istilahnya sama roh-roh duniawi. Jadi kita kelihatannya nih me time gitu kan. Kelihatannya me time. Saya pengen deh kayaknya eh, nonton TV deh sebentar gitu, sebentar dua bentar dan terus dan menerus. Misalnya saya pengen deh gitu kan, kerasanya nggak kerasa gitu kan. Ini kayaknya duniawi, tapi sebetulnya saya kepengen deh hari ini kita kuliner, besoknya kuliner lagi, kuliner lagi, kuliner lagi. Nah itu rutinitas menjadi suatu rutinitas yang pembiaran yang membuat kita akhirnya tidak memprioritaskan Tuhan. Tadi Buning sudah menyebutkan bahwa roh-roh yang tadi dibahas itu, familiarity spirit itu adalah apa? Membuat kita terpisah, membuat kita tidak mendahulukan, membuat kita tidak memprioritaskan Tuhan. Istilahnya seperti itu ya. Mungkin Buning mau menambahkan sesuatu, silahkan Buning. Apa dari pertanyaan Pak Edi? Sudah cukup sih. Saya sudah cukup jelas. Cukup jelas Pak Edi? Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Edi. Oke, mungkin ada Bu Mulia. Ya silakan Bu Mulia. Shalom semuanya. Saya Shalom. Mulia dari Jakarta. Ya. Sebenarnya saya pengen sharing aja gini ya. Aku tuh kan sering ke distract hubunganku dengan Tuhan karena masalah Keisha anakku. Karena emosi yang sebentar dia ngajak bercanda, kita ikutin bercanda, tahu-tahu meledak-meledak marah-marah. Aku 3 hari ini aja udah banjir air mata tiap hari, kondisi sakit ya. Kemarin pas suara hilang, dibentak-bentak aku cuma bisa nangis doang. Nah, waktu ibadah kaum wanita, satu gereja yang biasa aku cariin dana buat panti sama gerejanya, ada satu ibu yang pendoa, dia nawarin aku supaya masuk ke singa Yehuda mengaum. Aku kan tolak. Dia sepertinya kayak menghakimin kalau menurut aku, bahwa aku ini kena kutuk, terus anakku ada sihirnya, makanya aku nurut sama Keisha. Jadi kadang aku tuh kalau di gereja kecil kok ngerasa kayaknya hidupku dihakimin terus gitu loh. Bahkan banyak sih kalau pas Keisha lagi ngapain aku, tahu-tahu nanti ngata-ngatain Keisha. Walaupun Keishanya mendukakan hatiku, cuman kalau dikatain nggak baik lah, apalah, aku pasti ya sedih gitu loh. Cuman kan kalau namanya pemutusan kutuk kan sudah sering dilakukan. Cuman kalau kondisi kayak gitu, aku sampai mikir, apakah harus dia yang memutuskan baru dianggap itu sah gitu loh. Karena dia melihat saya single parent, cerai sama papinya Keisha, itu kena kutuk. Terus Keisha berani sama aku, sensitif, marah-marah, katanya kutuk juga. Nah, dia menawarkan saya itu kan supaya ikut doa ibadah jam 2 pagi, sedangkan saya kebetulan kan kerjaan lagi banyak ya Ibu. Saya kadang aja tidur lewat jam 12. Nah, kalau baru tidur sebentar harus bangun lagi, saya harus kerja pagi kan saya nggak tahan ya. Karena biasa pagi jam 5 saya kan harus ikut ibadah online gitu. Supaya bisa dengar firman, ikut pujian gitu. Aku sudah berapa minggu kayaknya mikir, kenapa kalau pas datang ke gereja ini yang sering aku bantu cariin dana kok kayaknya hidupku dihakimin terus gitu. Memang kan aku nggak ngeroh ya. Mungkin kalau dia ikut doa terus kan mungkin ngeroh gitu loh. Cuman yang terakhir itu aku pernah di doa pelepasan, Keisha juga udah sama gembala dia loh.
kalau saya masih dibilang hidup dalam kutuk kan aku bingung juga Ibu gitu loh. Aku harus gimana untuk membuktikan aku masih hidup dalam kutuk atau enggak. Itu aja sih. Oke, Ibu Mulia, sabar ya. Memang tidak mudah waktu menghadapi seperti ini. Ini kasih karunia Tuhan diberi anak yang spesial. Ya, memang Iya. harus sabar. Mungkin sebelumnya mungkin Bu Ning mungkin mau menambahkan apa itu memberi saran Bu Ning? Oh, Bu Mulia mau nanya. Ibu Mulia itu tinggalnya di mana Jakartanya? Saya di Green Lake City. Oh, alah di Green Lake. Iya, di East Asia. Ya, Green Lake ya. Temu Iya. saya sudah 15 tahunan ya, Ci. Iya, lebih malah 17 loh waktu Lebih, Kesha lebih. lahir sebulan. Oh iya, ya. Iya Mbak Ya. Ning, aku tuh diajakin suruh masuk komunitas Singa Yehuda Mengaum, aku tolak kayaknya orangnya nggak suka. Cuman kan ya gimana ya, masa Kesha katanya punya sihir lah, aku hidup dalam kuasa sihir Kesha, kan aneh ya, sihir dari mana coba? Ya. Kalau Iya Mbak apa Ning, pakai kacamata agama ya memang seperti itu, isinya menghakimi gitu. iya dihakimi Ya. terus. Dan sekarang bagiannya Cimol ya kita legowo aja, minta tolong Roh Kudus. Memang nggak gampang sih, karena kita Iya, kan harus melewati karpet merah itu toh dengan iya, mengucap syukur itu. Itu kuncinya cuma itu kok. Nggak iya, yang nanti biar Roh Kudus sendiri yang beracara. Yang penting apa Cimol kerjasama dengan Roh Kudus aja. iya Mbak Ning. Itu aja. Ya Iya, kita nggak makasih. bisa bim salah bim juga sih ya. Atau Iya, ada yang aku juga. mau menambah. Ya, mungkin Bu Mulia, Iya, hari Jumat besok, Jumat Agung. Nah, kita iya. sebetulnya ada acara di Revival Center Bekasi. Nah, kalau Bu Mulia bisa datang, di sana banyak pengajar. Pengajar, Oh, kemudian kita bisa mungkin bisa curhatlah sama pengajar-pengajar RTM yang di wilayah Jakarta. Mungkin seperti apa nanti ketemu juga Pak Gideon. Kalau Pak Gideon sebetulnya ada tinggalnya dekat Green Lakes itu di Metro Permata 1 sebetulnya. oh dekat Nah, iya, Metro. tapi nanti ketemu aja di karena acaranya ada di apa namanya di Bekasi seperti itu. Jadi kalau ada curhat segala macam boleh gitu mungkin bisa dibantu sama teman-teman seperti Iya, itu. Kalau hari iya, hari Jumat besok libur kan pasti tanggalan merah ya. iya. Cuman saya ibadah yang jam 10 sih. Kalau Oh di sama keluarga. jam Iya. sama soalnya di Bekasi juga jam 10 kebetulan. Oh, iya, Iya iya, pas iya. banget pas jam 10 maksudnya kalau misalnya Iya. bisa kesempatan gitu kan bolos dulu satu ibadah di gereja yang satu pindah dulu untuk kali ini misalnya. Kecuali lagi Iya. tugas ya minta izin gitu. Karena mumpung bisa ketemu rame-rame gitu kan banyak-banyak apa namanya hamba-hamba Tuhan di situ juga seperti itu. Itu sih. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Jadi yang pasti Iya. yang tadi dibilang sama Buning, sabar aja, tetap berdoa, tetap percaya. Nah, mulailah Bu Mulia ya, tiap hari ini. Anakku Kesha, anak yang baik, tidak cepat marah, anak yang sabar, terus omongin. Iya. Terus tiap hari, mau 1000 kali boleh. Jadi kita perkatakan yang baik. Kesha anak yang apa namanya rajin, anak yang apa namanya pandai, anak yang bisa Iya. mengendalikan emosinya dan tidak terpengaruh, tidak ada kejiwaan, semuanya dipelihara Tuhan. Kesha adalah anak Allah, anak yang Amin. takut akan Tuhan, anak yang Afirmasikan mengerti ya, setiap hari. ya, itu yang tiap hari dilakukan. Karena hanya perkataan ibu, itu apalagi perkataan ibu. Kalau dia lagi Iya. marah, oh Kesha baik kok ya, Kesha kan sabar. Jadi jangan diomongin yang lain tapi, oh Kesha sabar ya, Kesha pinter kok, Kesha kan sabar banget. Gitu. Mulai dilawan yang dia sudah bertindak yang lain-lain.
wah Kesha anak baik kok, anak yang baik, anaknya Tuhan Yesus, anak-anaknya Allah ya, anak Allah gitu kan. Ada Tuhan Hmm. Yesus gitu. Omongin aja yang baik-baik. Iya, Seperti itu. Daripada iya, kita bingung nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. iya, Gitu kan. Jadi iya. perkatakan yang baik itu yang akan terjadi karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Amin. Oke. Oke, Iya, terima tinggal kasih. sama-sama. Satu pertanyaan lagi ataupun mungkin Itu ada yang Bu Wiwin mau ya, menambahkan. Bu Wiwin monggo, Bu Wiwin. Selama ini saya menangani anak berkebutuhan khusus dengan kejiwaan. Mohon izin saya menanganinya itu ya dengan memberi spirit, memang harus memperkatakan yang baik. Untuk menanggulangi marah, kita memang harus super sabar ya. Itu yang saya lakukan gitu. Terus kita memberikan semangat sama dia, tidak menjatuhkan. Terus ada satu lagi yang memang harus kita mentalnya anak seperti ini memang gampang jatuh. Kita harus memberikan dia olahraga juga, harus memberikan dia makanan yang sehat juga. Terus ada lagi yang harus kita lakukan itu memang anak ini dia harus dibawa ke memang ke dokter sih memang ya. Tapi ada satu lagi jangan dikasih makanan manis ya. Itu aja. Iya, terima Iya. kasih. Memang harus kalau saya menanganinya memang saya ajak dia itu jalan pagi untuk memberi salam. Karena yang saya ajak bawa ini anak Muslim. Tapi kalau Kristen itu juga pernah. Itu ya saya ajak doa, baca firman, terus saya ajak lagu, ya menggambar, ya menulis, terus juga cari-cari untuk membahagiakan dia. Cara saya seperti itu. Jadi saya ajar menyanyi yang lagunya gembira. Dia harus fokus gitu. Saya mengajarinya gitu. Terus saya juga mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk mendampingi waktu ujian, waktu belajar, itu saya dampingi. Selama itu yang saya lakukan seperti itu. Sebenarnya kalau yang pendidikan sih dia nilainya bagus sih. Bagus banget. Bahkan kemarin waktu pas Lebaran kan Komsel ada outing bareng. Ada mengadakan game. Kan kelompoknya itu diundi. Pertama kali yang dapat bareng sama Kesha pada aduh kok Kesha gitu. Yang kelompok 1 ada pendeta, 2 ada pendeta, 3 ada anak pendeta. Pokoknya bagus-bagus. Tapi puji Tuhan, pada saat masalah firman Tuhan, malah Kesha bisa mengalahkan grup yang ada pendetanya. Dia cari ayat dengan Alkitab panitia, bukan punya Kesha, dia cepat sekali. Puji Tuhan di situ sih. Sebenarnya kalau ini temperamen aja sih di segi emosional. Jadi kalau dari segi pendidikan sih normal banget gitu. Dan termasuk kategori yang pinter sih. Oh, gitu. Iya, bukan yang kayak kebutuhan khusus gimana, tapi ini memang kurang penguasaan diri. Jadi moody banget. Kadang lagi bercanda, tahu-tahu tiba-tiba meledak-meledak kayak gitu. Itu sih. Enggak separah yang saya bawa, nje. Iya, puji Tuhan itu. Dan anaknya sebenarnya kalau secara fisik ya lumayan cakep sih gitu. Kayaknya ke Korea-Koreaan cuman karakternya aja, emosinya Juga nggak cantik. stabil. Ya puji Tuhan cantik sih. Anak sendiri pasti kan harus berkatakan yang positif. Mamanya aja kalah. Iya, mungkin Ibu ya perlu ada sering dipeluk kalau enggak. Bilang Nah mama itu yang sayang. kurang sih, bahasa Mama kasihnya sayang. kurang. Mama sayang. Kemudian gini, waktu Ibu berdoa, baik itu bersama dia ataupun sendiri, bilang begini berdoa.
kami minta kasih Allah Bapa penuh di dalam Kesya. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir penuh, kemudian menyembuhkan semua luka batin di dalam Kesya. Kasih Bapa ini menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Minta Iya. kasih Allah Bapa, karena kasih Allah Bapa itu luar biasa. Orang yang kayak gitu biasanya kurang kasih, yang temperamen, yang emosional tuh biasanya kurang kasih. Caranya apa? Iya. Pertama minta dari Tuhannya, dari Allah Bapa, memenuhi kasih. Iya. Kemudian Iya. dari kitanya, apalagi orang tua, perlu ada pelan-pelan, misalnya lagi moodnya lagi baik, apa kabar, gimana, gitu, dicium aja gitu. Nah yang kayak gitu harus mulai dibiasakan gimana cara cari selahnya gitu, supaya dia juga, Iya. Mama nih apaan sih? Ya nggak apa-apa, cuek aja. Lagi suka aja gitu kan. Lagi gemes Iya. deh sama kamu gitu kan, gitu aja. Jadi pakai Hmm. alasan. Nah, harus cari alasan supaya dia ada, oh iya ya mamaku sayang ya ternyata gitu. Iya. Gitu. Iya. Sedikit tips dari saya. Oh enggak ya. Ya, Dari terima Roh kasih. Kudus. Terima kasih. Oke. Oke. Iya. Iya. Baiklah. Oke. Makasih. Sama-sama Bu Mulia. Oke, sebentar lagi kita masuk ke sesi doa ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di rekaman, yang saat ini ada di Zoom, jangan meninggalkan Zoom dulu. Ini rekamannya akan kita cut dulu buat teman-teman yang mendengarkan rekaman ini. Jangan lupa ikut live Zoom-nya RRS supaya apa? Seperti ini bisa tanya jawab lebih enak seperti itu ya. Ya. Jadi Ya. ikuti RRS selanjutnya. Oke, Ya. saya sampai jumpa di RRS selanjutnya di hari Senin. Tuhan berkati. Oke, saya Berkati.